teman-teman, di sini saya akan merakit HP atau memindahkan mesin dan LCD handphone ke frame yang baru. Di sini merek HP-nya adalah Redmi 7 atau Xiaomi Redmi 7. Saya telat merekamnya. Di sini saya udah membuka back cover dan LCD. Jadi saya tinggal ini memindahkan vibratornya ke frame yang baru. Saya di sini mengalami banyak kesulitan karena saya tidak memiliki alat-alat yang lengkap, karena saya bukan tukang servis, teman-teman. Dan mohon maaf kalau gambarnya ini agak sedikit miring karena saya tidak memiliki tripod, guys. Oke, di sini kita ambil frame barunya. Saya beli framenya ini dengan harga 50 ribuan di grosir sekitar rumah saya, dan back covernya itu harganya 27.000, guys. Sedangkan LCD dengan harga 260.000. Setelah memasang vibratornya, langkah berikutnya kita harus memasang konektor cas dan juga antenanya. Nah, usahakan busa-busa dari konektor cas dan juga mic, terus headphone jack. Oh ya, kebetulan ini handphone jacknya di atas, jadi gak ada handphone jack di bawah. Itu busa-busanya kita harus memindahkan ke frame yang baru, dan kebetulan ini framenya yang baru udah ada busa-busanya, jadi nggak perlu dipindahin. Nah, kemudian kita harus melepaskan baterainya atau memindahkan baterainya, yaitu dengan cara menarik lemnya yang dari atas itu, guys. Kita harus menarik lemnya hingga betul-betul dia itu habis, guys. Kalau tidak, dia akan susah dilepas baterainya, guys. Nah, ini lem yang pertama enak lah ya, guys, nariknya. Kemudian untuk yang keduanya, guys, lem yang kedua di baterainya ini ya gampang kali koyak, guys. Maklumlah merek Xiaomi. Kalau merek iPhone itu dia nggak gampang putus lemnya, guys. Entah mungkin karena tangan saya yang amatir atau lemnya yang gampang putus, guys. Oke, lem pertama udah lepas, lanjut ke lem yang kedua, guys. Perhatikan baik-baik, di sini lemnya gampang sekali putus, guys, sehingga menyebabkan saya sangat sulit untuk melepaskan baterainya. Padahal saya udah pelan-pelan tuh, guys, cuman videonya ini saya percepat karena durasinya terlalu banyak, guys. Terlalu panjang, guys. Ini saya sangat sulit untuk melepaskan baterainya. Oke, di sini udah terlepas ya, guys, baterainya, dan akibatnya itulah baterainya jadi mereng-mereng gitu, guys. Saya ulangi lagi, di sini saya menggunakan alat-alat yang sederhana, guys. Di situ tadi seng untuk melepaskan baterainya itu terbuat dari bekas LCD, guys. Setelah terpasang konektor casnya, kita harus memasang baut di situ, guys. Ada baut satu buah. Oke, langkah selanjutnya kita
melepaskan baut dari mesinnya untuk memindahkan mesinnya itu ke frame yang baru guys. Nah di sini saya mengalami kesulitan guys, dan saya benar-benar malu pada diri saya sendiri, apalagi ke kalian guys. Di sini saya lupa melepaskan SIM tray-nya guys, dan kartunya juga masih ada di situ. Sini saya belum menyadari SIM tray-nya belum lepas guys, hingga akhirnya saya lihat belum sadar juga itu guys, belum sadar, masih susah nih dilepas. Di sini belum sadar juga, maklumlah guys, saya masih amatir. Saya masih mencari di mana letak nyangkutnya. Masih saya congkel-congkel ya guys. Oke, masih belum sadar juga. Aduh. Masih. Nah, di sini baru saya sadar guys. Belum. Masih belum sadar nih guys. Nah, di sini baru sadar, saya ambil silet untuk melepas tray-nya. Sungguh bodoh. Oh iya, karena saya bukan tukang servis, dan juga saya ini melakukan eksperimennya ini bukan di rumah atau di mana guys, tapi di kedai orang tua saya. Jadi saya sulit mencari jarum, jadi pakai silet aja melepaskan SIM tray-nya. Oke, SIM tray-nya terlepas, maka mesinnya langsung gampang dilepas juga guys. Di sini saya tidak niat untuk mengajarkan atau memberi tutorial, saya cuma ingin merekam dan menguploadnya di YouTube guys. Oke, lanjut, kita letakkan mesinnya di frame yang baru. Setelah terpasang mesinnya, kita harus memasang baut satu buah di mesinnya guys. Dan baut ini jangan sampai salah letakkan ya guys, karena beda baut bisa menimbulkan LCD kita ini mengalami den putih guys, karena dia tertekan dari dalam, tertekan oleh baut. Oke, lanjut. Kemudian setelah mesin terpasang, kita memasang earpiece, yaitu speaker atas untuk nelpon guys. Saat memasang earpiece atau speaker telepon ini, saya mengalami kesulitan karena saya nggak tahu bedakan atas sama bawah tembaganya guys. Jadi saya mencocokkannya dengan cover mesinnya guys. Berikutnya kita pasang baterainya ya guys. Tinggal tempel aja, karena bekas lem dari baterainya tadi masih ada guys yang sebelah. Lanjut kita ngetes LCD yang barunya guys, karena belum saya tes. Nah, di sini saya lupa memasang konektor fleksibel touchscreen ke fleksibel LCD ya guys. Oke, di sini dia pertama hidup, tapi nggak mau disentuh guys, karena itu lupa saya masang fleksibel touchscreen ke LCD guys. Nah, setelah HP di mode lock screen, baru saya sadar, dan kemudian saya pasang.
videonya saya percepat aja ya guys, biar kalian nggak kelamaan nunggunya atau nontonnya. Nah, di sini saya kira tanpa mematikan HP-nya bisa tersentuh. Ternyata kita harus mematikan HP-nya dulu guys, baru kita memasang flexible touchscreen ke LCD-nya, baru bisa disentuh lagi. Nah, masih belum bisa disentuh kan guys, jadi harus dimatikan dulu guys. Di sini saya mencoba untuk memasang touchscreen-nya dengan tepat guys, biar dia itu nggak lepas atau lari-lari. Percobaan kedua, setelah dihidupkan maka otomatis bisa disentuh guys. Nah, akhirnya bisa disentuhkan guys. Di sini kita tes dulu LCD dan touchscreen-nya. Kemudian kita lanjut ke langkah berikutnya. Kita lepas terlebih dahulu LCD dan baterainya. Kemudian kita lepas perekat di frame barunya dan kita akan melem frame barunya guys. Mohon maaf di sini saya potong videonya karena saya memang ngepost videonya, merekamnya. Di sini saya suruh adik saya yang merekam guys, karena saya nggak punya tripod. Oke, kita pasang lemnya guys di sisi-sisi framenya untuk agar LCD-nya merekat dengan sempurna guys, jadi nggak renggang. Di sini saya benar-benar memberikan lemnya itu tidak sedikit guys, karena sesuai pengalaman saya kalau lem LCD-nya itu sedikit, jadi dia akan renggang karena di lemnya itu kurang guys. Jadi masih ada ruang di antara frame dengan LCD yang membuat yang pertama renggang. Kemudian kalau malam hari dia backlightnya itu keluar guys, jadi sangat mengganggu dan HP tidak bisa dijual. Di sini tangan saya mulai kram guys dan mati rasa karena menekan lem T8000 ini keras guys, dan saya nggak punya alat, jadi pakai tangan gitu rasanya itu kram terus jari ini guys. Nah, itu lem saya bolong pula ujungnya guys, jadi bocor dia dan membuat tangan saya berserak-serak lemnya guys. Mohon maaf saya di sini ngomongnya agak terbata-bata karena saya memang nggak ada skrip sama sekali guys. Nah, frame sisi bawah itu, bagian yang bawah itu guys yang sangat rentan backlightnya keluar kalau di malam hari guys. Jadi di itu harus benar-benar diberikan lem yang lumayan banyak guys. Nah, di sini saya mencoba melepaskan segel dari LCD-nya guys supaya tidak rusak, tetapi hasilnya tetap aja gagal guys walaupun udah pakai silet, dan saya pun di sini terburu-buru juga karena orang tua saya udah mau tutup guys sarapan paginya. Saya minta maaf sekali lagi guys karena
videonya akan saya potong kan, biar kalian nggak kelamaan nontonnya guys, karena durasinya ini sejam lebih guys. Maklum lah guys, amatir. Nah di sini saya sudah gagal melepaskan segel dari LCD-nya guys, segel apa namanya, grosirnya. Padahal detik-detik terakhir nih ya. Lihat guys, perhatikan guys. Ini udah detik-detik terakhir malah gagal. Tuh 2, 3, gagal guys. Oke, langsung saja saya memasang LCD-nya ke frame yang sudah diberikan lem. Oke, jangan lupa untuk memasang kembali jaring-jaring earpiece-nya guys, supaya tidak kosong. Karena kebanyakan teknisi mengganti LCD tapi tidak dipasang lagi jaring-jaring earpiece-nya ini guys. Jadi kosong dia nih atas kameranya, jadi sekali jatuh ya langsung pecah guys. So I stand up tall, ready to face it all again, and I will not fall. I won't lose again. I wanna fly over mountains, I wanna reach the end, rise up from the ashes, I won't burn again. I'll find my way. Oke, kita tes lagi HP-nya guys, LCD-nya apakah berfungsi. Kalian jangan ragu guys, karena hasilnya ini benar-benar memuaskan pribadi saya guys. Entahlah kalau pandangan orang lainnya, tapi hasil dari refurbish atau merakit HP atau memindahkan mesin LCD, baterai serta part-part lainnya ke frame yang baru ini sangat-sangat memuaskan pribadi saya guys, karena tidak ada tidak ada yang tidak berfungsi guys. Semuanya berfungsi, mulai dari kamera depan, kamera belakang, kamera potret, mikrofon, apalagi vibrator, kemudian semuanya berfungsi normal guys. Ditambah LCD yang sangat merekat, back cover yang sangat merekat, tidak ada renggang sama sekali, apalagi cahaya-cahaya keluar. Benar-benar memuaskan saya guys, walaupun saya adalah amatir. Lanjut ke langkah berikutnya, kita memasang cover dari konektor dan sekaligus speaker. Kemudian apa itu, kurang tahu saya guys, lupa. Di sini baut nggak ada yang mau lengket sama obeng saya guys, jadi agak susah masang bautnya ini. Nah di sini kita harus cepat guys, karena sebelum lemnya kering kita harus cepat agar bisa mengaret. Kalau bagi saya mengaretkan LCD-nya guys.
setelah cover dari konektor casnya terpasang, lanjut kita memasang kaca kameranya guys, karena di sini kaca kameranya udah pecah. Sekaligus kita memasang fingerprint guys. BTW saya beli kaca kameranya itu dengan harga 5.000 aja guys. Dan usahakan tangan kita tidak menyentuh kaca kameranya yang baru guys, agar hasil dari jepretan kameranya tidak blur atau tidak kotor guys. I'm still healing. It's just another doorway to open up and see what kind of lifeline will be waiting there for me. I need to bury all these fears and let them fade away. I'm not scared, I'm prepared to find myself again. I wanna fly over mountains. Dan sekali lagi kalian jangan ragu guys, di sini hasil jepretannya sangat memuaskan, bening, bersih depan belakang guys. Jadi kalau untuk dijual dengan harga pasaran ini masih bisa terjual guys. I'm still healing. Lanjut, setelah terpasang kita membersihkan bekas-bekas lem dari cover mesin dan juga cover konektor casnya guys, karena itu bisa menyebabkan renggang pada back cover belakang guys. Jadi di situ kita harus benar-benar membersihkannya, bekas-bekas lemnya guys. Oke, lanjut kita pasang baut-baut back covernya guys. So I stand up tall, ready to face it all again, and I will not fall. I won't lose again. I wanna fly over mountains. I wanna reach the end, rise up from the ashes. I won't burn again. I'll find my way through the bitterness I'm feeling. I won't rest. I won't give up. I'm still healing. I'm still healing. Oke, lanjut ke langkah berikutnya, kita memberikan lem kepada back covernya guys. Back cover jaring mesinnya guys, agar untuk merekatkan cover belakangnya guys. Di sini saya kasih sedikit saja karena memang akan dikaretkan guys. Dan usahakan memberikan lemnya menyeluruh ya guys, biar nggak ada yang renggang atau gampang terlepas guys. Another doorway to open up and see what kind of lifeline will be waiting there for me. I need to bury all these fears and let them fade away. I'm not scared, I'm prepared to find myself again. Saya minta maaf kalau videonya menggoyang dan sedikit berisik. I'll rise up from the ashes. I won't burn again. I'll find Oke, saya skip aja videonya, kita langsung masang di covernya guys, biar nggak kelamaan videonya guys, jadi penonton nggak gampang bosan. I'm still healing. I'm still healing.
Nah, setelah LCD terpasang, kita tes sedikit dulu guys, touchscreen dan juga gambarnya. Dan jangan lupa untuk memberikan karet agar LCD dan back covernya merekat dengan sempurna guys. Jangan di skip ya guys, karena saya akan memperlihatkan hasil dari reservis HP ini di ujung video guys.